Halo guys, welcome back to my YouTube channel Raka Yoga Channel. Oke, belum. Oke, di sini saya kembali bersama Taufik Faisal Rahman di Q&A part 2. Halo guys, kembali lagi bersama saya bersama Taufik Faisal Rahman dan Raka Yoga. Ini Yang pastinya yang punya YouTube. saya yang punya YouTube guys, bukan ya. Sombong amat. Oke, sini saya mau bikin video part 2 tentang Q&A tapi beda tema. Beda tema. Oke, langsung saja ke pembahasan. Sini saya mau tanya tentang Q&A tentang wirausaha. Pengalaman Taufik Faisal Rahman dalam berwirausaha. Oke, pertanyaan pertama. Apa sih pengertian Wolverine dan apa yang melatar belakangi Taufik berwirausaha tersebut? Oke, siap. Kalau dalam artian Wolverine itu, karena kan usaha tersebut tuh menggunakan alat yang berjenis bahan perinan, alat perinan gitu. Cuman di sana alatnya itu kan udah kayak semacam rollan gitu, dan dalamnya ada cat khusus buat gambar. Dan tidak jauh seperti halnya kita baju tuh Sablon. ya kayak sablon gitu, istilahnya ya nggak beda jauh seperti alat sablon, cuman berbentuk bahan roll, bentuk rollan. Ada alatnya khusus buat gambar print, dan ini hasilnya di belakang. Ini yang udah nanti bisa disepil sama Bang Raka. Nanti di spill motif-motifnya asal kalian order. Ya. Dan kenapa saya membuka usaha ini, dan ada sejarah, mungkin bukan sejarah tapi hanya meneruskan usaha dari orang tua. Dan usaha ini tuh udah lama adanya, sebelum sekarang booming yang kertas tuh, wallpaper. Sebelum itu kan ini tuh udah duluan. Soalnya kalau waktu dulu ini tuh namanya batik temok. Oh, namanya dulu tuh batik temok. Batik temok. Sekarang Wolverine. Karena semakin sini kan kebanyakan kan kayak sosial media tuh, kayak alat komunikasi kan banyak yang update. Oh, jadi ada pembaharuan. Ada pembaharuan ya semacam itu lagi lah. Ada pembaharuan, ada update dari namanya, ada update dari gambarnya. Kalau bahannya masih tetap sama. Soalnya kekuatan kan istilahnya, kalau kekuatan jelek pasti konsumennya kan kurang minat kan, kurang antusias. Kurang lah gitu. Kalau bahan masih tetap sama, cuman update gambar, update nama. Kalau usaha ini udah dari masih tahun 2000 ke belakang udah ada usaha ini. Cuman harga bedanya tuh kan, waktu dulu kan rupiah tuh kan masih murah, masih istilahnya Ratusan ya? Ratusan per meter tuh kan 150. Kalau sekarang kan istilahnya rupiah tuh agak harganya tuh kurang Jadi inti nama muncak sudah nama inti nama, jadi rupiah teh nama murah lah gitu. Beda jam harga. Jadi terjangkau lah. Terjangkau. Kalau sekarang. Kalau sekarang mah harganya per meternya tuh ada yang 35, 40, puluhan ribu, 45, puluhan ribu atau puluhan ribu sekarang. Karena kan harga bensin aja naik, masa kan harga ini nggak naik. Iya. Dan untuk Wolverine ini bisa awet tahan lama bertahun-tahun karena apa? Satu, ini alami. Kedua, tidak merusak tembok, istilahnya tidak akan lembab. Yang ketiga, ini jajan awet. Jajan awet tuh murah meriah tapi awet sampai tahunan. Karena bahannya bagus, bukan bahan yang istilahnya yang abal-abal lah. Isinya jadi Wolverine itu karena diprint. Karena kalau dicetak di wall cetak. Oke. Jokes. Wirausaha Wolverine Taufik. Jadi pertama cat apa? Kemudian motif apa saja?
Untuk bahan apa? Bahan moldrin, bahannya tuh emang sama bahan cat, cuman catnya tuh khusus buat gambar. Kayak misalkan kalian mau gambar di tembok tuh, kayak gambar misalkan graffiti. Graffiti kan ada dua bahan, ada yang memakai bahan pilok khusus buat gambar graffiti, ada yang memakai bahan cat. Cuman catnya kan ada cat yang kayak apa istilahnya, cat yang standar, ada yang medium, ada yang premium, kualitasnya gitu beda-beda. Kalau misalkan ini bahannya tuh kayak bahan yang sedang, berarti yang menengah, okay. Yang premium. Jadi tidak cepat luntur, juga tidak cepat rusak tembok. Karena kalau rusak mungkin lebih kayaknya nggak bakal rusak kalau ke tembok. Karena kalau tembok tuh misalkan kalau rusak tuh kalau pakai wallpaper yang pakai lem pasti rusak, karena kan udah lemnya kan pasti lama-kelamaan kan copot, mengelupas. Kalau ini mah enggak, jadi bahannya tuh yang premium, yang sedang. Karena kalau terlalu mahal mungkin ya bingung juga sih buat beli bahannya. Motifnya. Kalau motifnya banyak. Kalau motif tuh kayak misalkan buat ruangan tamu, buat ruangan kamar, terus buat dapur, ada motif-motif yang apa istilahnya ciri khasnya gitu. Kalau misalkan di sini saya kan kasih motif ini tuh karena istilahnya ini tuh ruangan yang pasti di apa banyak orang di sini, banyak orang yang main gitu. Jadi saya kasih motif ini tuh kayak biar apa lebih nyaman, lebih tertarik lah, lebih elegan tuh karena ini kan motifnya gambar daun. Kalau misalkan buat di luar ada motif khusus luar kayak motif batu alam, batu-batu, terus kayak gambar tembok. Kalau buat di luar, kalau misalkan untuk ruang tamu istilahnya contoh seperti ini, kayak gambar daun, gambar bunga, terus gambar kotak-kotak kayak apa bulat-bulat, kayak bunga matahari, banyak lah kalau ruang tamu. Kalau untuk dapur itu tuh biasanya kombinasi antara ruang tamu sama luar. Ada kadang gambar daun atau gambar bunga terus dipasang di dapur, cuman pakai gambar batu alam yang ada di luar. Jadi kombinasi gambar kalau di dapur. Jadi perpaduan antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau untuk kamar, kebanyakan kalau kamar tuh kayak motif kotak-kotak, kayak apa segitiga, terus bulat-bulat, kayak apa motif polkadot gitu kan. Terus gambar apa kayak boneka, Hello Kitty, Doraemon, itu bisa. Ada gambarnya. Jadi tergantung selain tergantung permintaan konsumen, ini tergantung menyesuaikan. Misalkan kalau misalkan di luar ini, misalkan di dalam ini, di dapur ini, jadi menyesuaikan lokasi. Nah, itu. Pertanyaan selanjutnya, strategi marketing ataupun pemasaran yang saat ini dilakukan seperti apa? Oke, untuk strategi marketing atau pemasarannya ya mungkin lebih banyak ke istilahnya kayak sales. Jadi kita tuh berkunjung, kita keliling dulu, terus berkunjung ke rumah-rumah dan kita menawarkan. Kebanyakan sih rumah-rumah yang bagus, soalnya kan kalau rumahnya misalkan temboknya masih bagus, hasilnya lebih puas. Kalau misalkan temboknya kotor, itu juga bisa karena kan bisa menutup. Misalkan ada retak-retak, terus coretan anak-anak, itu bisa tertutup pakai ini. Soalnya kan ini tuh kalau dasar kan pasti tetap ada, cuman yang timbul tuh jadi motifnya aja. Jadi pengalaman pertama kali memasang wallpaper nanti. Terus ada kesalahan atau misalkan ada kerugian nggak? Pernah ada kerugian nggak? Pertama sih kan emang kalau ini tuh kan kalau melihat misalkan kayak saya memasang, terus kakak lihat saya masang nih, oh gampang nih, cuman apa istilahnya pakai roang doang di apa cepsunan nama disedot nungkul namanya. Padahal ini tuh susah. Biasanya tuh apa? Kesatu harus lurus, kedua gambarnya harus timbul. Kalau kita terlalu menekan si alat, pasti gambarnya terlalu tebal. Dan yang kedua bisa aja kalau misalkan si karet kan ini kan rolnya tuh kan yang buat gambarnya tuh kan karet. Kalau misalkan itunya licin, pasti gambarnya tuh cepsunan nama ngapain? Jadi kehanap.
jadi nggak bakalan bagus hasilnya. Ya butuh ketelitian, butuh teknik juga gitu. Harus lulus intinya. Karena kan kalau misalkan mencegah sagawayan itu kan sesolonggoton ya. Jadi Nasi ngasal. ngasal, kalau misalkan ngasal pasang padu wae cek sudah nama sana. Jadi mau bagus hasilnya. Jadi gak bakalan bagus kayak yang di belakang. Ini juga saya masih belajar sih. Apa pengalaman paling manis dan pengalaman paling pahit ketika bekerja atau merantau? Tolong ceritakan kepada saya. Tell me. Boleh. Tentang manis pahitnya bekerja di orang lain, maksudnya ya di kota-kota misalkan kayak ke Bandung, itu kan termasuk kita bekerja di di orang lain. Menurut saya sih kalau bekerja emang capek, dimanapun kita bekerja pasti capek, kerja tuh capek. Dan sekarang pun saya bekerja wirausaha sendiri ini bersama orang tua saya sendiri, ini capek, emang capek karena kan pasti kan keluar tenaga. Dan itu, dan yang kedua, kalau usaha bersama misalkan ya kayak kita bekerja di orang lain tuh, yang kedua waktu tidak bisa, istilahnya tuh mau bisa libur kumaha orang gitu. Jadi terbebas lah lamun di orang lain mah. Lamun usaha sendiri kayak wirausaha sekarang kan usaha sendiri gitu, jadi bebas. Misalkan kalau kita ada acara keluarga, acara apa tuh mendadak, kita kan bisa libur gitu. Kalau misalkan kita bekerja di orang lain, kita bisa paling menunggu waktu kita libur, nggak bisa mengatur seenaknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, waktu kita pastikan kalau misalkan kita merantau, kita jauh dari orang tua. Manis pahitnya tuh waktu ya manisnya mungkin udah terima gaji itu merasa sorangan ya. Ngerasa enaknya tuh kan Bebas. ya pertama kali kita, apalagi kan memegang uang besar gitu lah istilahnya. Pertama kita memegang uang besar, misalkan 1 juta juga kan, kalau buat saya itu kan besar. 1 juta sampai 3 juta juga kan lumayan gitu. Kalau mungkin kalau buat orang lain mungkin ya sedikit lah, kalau orang yang sukses gitu, yang sukses. Kalau menurut saya ya itu sih yang kedua. Kalau yang ketiga, yang keempat, maaf balik lagi. Yang keempat saya ya istilahnya mungkin dapat pengalaman ya, emang enak sih kita bisa dapat pengalaman baru, hal-hal baru, teman baru ya, kayak misalkan ya suasana baru gitulah. Yang keempat gitu. Yang terakhir mungkin ya yang saya rasakan bekerja di beberapa kota yang udah saya temui, udah saya rasakan, emang semuanya sama. Maksud sama tuh jadi kita pasti capek, waktunya emang pasti nggak ada yang bisa seenaknya kita. Misalkan kita mau libur sekarang misalkan hari Minggu kita mau libur nih, nggak bisa seperti itu yang saya rasakan. Jadi kalau yang saya rasakan, kalau misalkan kalian mau ingin libur seenaknya kalian, mendingan kalian nggak boleh bekerja di orang lain. Misalkan ke kota-kota nggak boleh, mending kalian buka usaha sendiri. Misalkan kalian mau bisa wirausaha, misalkan kalian bisa pemasaran nih, kan kalian juga bisa. Kalau sekarang tuh bisa kayak jualan baju online, jualan misalkan kalau cewek kan kayak alat-alat kosmetik gitu kan, banyak lah. Kalau misalkan untuk zaman sekarang udah modern, udah bisa jualan, tinggal duduk di rumah main handphone, kayak gitulah. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau ya tanya-tanya lagi perihal wallprint, perihal pengalaman dan lain-lain sebagainya dari topik, nanti DM ke IG atau ya mungkin DM ke IG aja. Kalau misalkan nomor WA boleh. Boleh. Nomor WA boleh. Boleh. Kalau soal bertanya sering bisa. Ya, bisa lah. Nanti kan ruangnya buat luas. Jadi mudah-mudahan banyak yang menonton. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. 45 menit yang bermanfaat insyaallah. Saya juga makasih buat Bang Raka udah dikasih waktu untuk sharing, untuk ya mungkin tentang pengalaman saya bekerja, yang kemarin yang belum nonton pastinya. Jangan lupa tonton ya. Jangan lupa tonton pokoknya channel Raka Yoga di sini. Jangan lupa kalian untuk pencet tombol like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye bye.